aku harus bangun lebih pagi karena hari ini Mother's Day. Aku mau kasih kado untuk mamaku. Aku mau mengerjakan pekerjaan mama hari ini. Aku bangun Jara dulu lah. Aku mau bikin breakfast bapak aku dulu. Waktu dia bangun, dia bisa makan breakfast. And today is a special day. It's Mother's Day. Wah, Tiara sebentar lagi mama mau datang nih. Wah, good morning semuanya. Udah pada makan? Udah pada mandi juga? Udah, ini buat mama. Ini buat mama. Kenapa buat mama? Karena ini Mother's Day and I love you. I love you too. Nah, berhubung kalian sudah makan, ayo kita ibadah. Selama ibadah, kita harus fokus. Dan tidak boleh apa, Lala? No gadget, no food, and no thoughts. Selamat ibadah. Happy Mother's Day for all the mothers in the world. Shalom adik-adik, siapa di sini siap untuk memuji Tuhan? Kira-kira berapa kali ya kita harus memuji Tuhan? Ya betul, sebanyak-banyaknya. Sama-sama kita hitung ya. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. Let's count. 1 for my family, 2 for my friends, 3 for your mercy that never ends, 4 for the stars that shine by night, 5 'cause I'm glad I know you're the light, 6 for the food you give every day, 7 for the heaven 'cause I'm going that way. 1, 2, 3, 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. Yes, sekarang siapa yang siap untuk bergoyang lebih lagi buat Tuhan? Come on. I like bananas, I like the mangoes so sweet, I like papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. One more time. I like bananas, I like the mangoes so sweet, I like papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. Can you do it faster? I like bananas, I like the mangoes so sweet, I like papayas, but nothing can beat the sweet, sweet love of God. The sweet, sweet love of God. Oh yes, siapa yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? 7 times a day. Come on kids. 7 times a day I will praise you. I will praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. It's a joy to your ears whenever you hear. Praise you 7 times a day. Praise you 7 times a day. Oh yes. Praise you 7 times a day. Katakan haleluya. Praise and dancing together. Let's stand up. We will sing I Wanna Do Right. I wanna do right, wanna do what's right.
kesetiaan-Mu. Saat ini adik-adik, kalian dan kakak dipilih untuk menjadi alat-alatnya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya, dan kita semuanya menjadi mesbah doa bagi segala bangsa. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku. Sekali lagi, bagi keselamatan bangsaku. Bermulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilihku menjadi anakmu, menjadi alatmu. Pakai kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Naikkan ucapan syukur kalian adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yuk adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, naikkan pujian ini dengan roh kalian. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Sik, ya Rabba, ya Syate. Kira-kira ya Rabba, 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 ya Sik, ya Rabba, ya Syate. Terima kasih ya Bapa buat kasih sayang-Mu. Kau sudah memilih setiap dari kami untuk terus menjadi anak-anak kesayangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Indonesia, shalom anak-anak Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak Indonesia semakin mencintai Yesus. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia, Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh menteri.
agar diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin negara kami Indonesia, sehingga Indonesia pulih dari COVID-19. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak mau nanya nih sebelum kakak cerita, kira-kira 3 minggu yang lalu adik-adik dengar cerita apa yuk? Ya, benar. 3 minggu yang lalu adik-adik pasti mendengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit? Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia mau menebus dosa manusia, termasuk dosa adik-adik dan dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus menang dari kematian dan bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka kita menjadi anak-anak yang dibenarkan di dalam Tuhan. Kira-kira adik-adik mau dengar ceritanya nggak ya tentang apa sih artinya dibenarkan di dalam Tuhan? Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna. Dia Allah yang benar, dia benar-benar kudus. Bahkan dia Allah yang tidak mengenal kata dosa. Satupun perbuatan dari kita yang melanggar firman Tuhan atau melanggar aturan Tuhan, maka dia adalah hakim yang adil. Dia akan menyatakan kita bersalah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi, Tuhan Yesus tahu kalau manusia tidak bisa jauh dari dosa. Kita selalu gampang jatuh dalam dosa. Maka Allah mengutus Tuhan Yesus, Allah mengutus anaknya untuk datang ke bumi dan untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Rasul Paulus pernah berkata, Allah datang untuk menjadikan kita benar, tapi ada harga yang sangat mahal harus Tuhan bayar. Kira-kira apa ya harga yang mahal yang harus Tuhan bayar? Para pemimpin agama tidak bisa menemukan kesalahan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Tapi dengan demikian mereka masih menangkap Tuhan Yesus, bahkan menyerahkan Yesus untuk disalib. Masa yang datang penuh dengan kebencian ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik bisa melihat Mesias yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan, bahkan tidak berdosa di hadapan Tuhan, bersedia mati di kayu salib untuk kita semua. Saat Yesus tergantung di kayu salib dengan 2 orang pencuri di kiri dan kanannya,
Orang banyak melihat dan berkata, "Kalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu," sambil mengejek dan melihat rendah Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Kalau adik-adik lihat, Tuhan Yesus sedih atas apa yang dilakukan mereka. Tapi apa yang membuat Yesus lebih sedih lagi? Karena dia melihat Allah Bapa meninggalkan dia. Allah Bapa tidak sanggup melihat dosa yang dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan manusia yang jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus berdoa, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dua pencuri mendengar apa yang Tuhan Yesus doakan. Yang satu semakin membenci kepada Tuhan Yesus, dan yang satu lagi menjadi sadar akan kesalahan yang dia perbuat selama dia hidup. Pencuri yang satu berkata, "Apakah kamu tidak takut kepada Tuhan?" Pencuri yang kedua berkata, "Kita berdua tergantung di kayu salib karena kita melakukan perbuatan yang terkutuk, sehingga kita tergantung di kayu salib. Tapi engkau lihat, orang ini tidak melakukan apapun yang sehingga dia layak untuk disalibkan." Pencuri kedua berbalik kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kalau engkau nanti sudah di surga, ingatlah akan aku." Dosa pencuri kedua mengetuk hatinya untuk bertobat. Oleh karena itu, belas kasihan Tuhan hadir untuk orang ini. Bagaimana adik-adik melihatnya? Di hadapan Tuhan, dia dibenarkan karena dia mengaku dosa. Dan Tuhan berkata kepada pencuri kedua bahwa hari ini juga engkau akan bersamaku di surga. Yesus mati untuk menggantikan kita. Dia mati untuk meredahkan murka Allah atas dosa yang manusia perbuat. Oleh karena kematiannya, dosa yang kita perbuat dihapuskan. Bagaimana adik-adik melihat Allah yang begitu besar turun ke dunia untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan umat manusia, termasuk adik-adik dan kakak. Kita dibenarkan di dalam Tuhan oleh karena penderitaannya. Dosa kita dihapus oleh karena kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu adik-adik, kita boleh lihat dari kematian Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak yang dibenarkan. Kita tidak lagi menjadi musuh daripada Allah, tapi kita menjadi anak-anak yang berharga. Adik-adik melihat bahwa penjahat kedua dibenarkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Begitu luar biasanya, sehingga dia bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di surga hari itu juga. Kalau adik-adik merasa berdosa melakukan perbuatan yang salah, mengecewakan mama, mengecewakan guru di sekolah, ingatlah Tuhan adalah Allah yang setia. Asalkan adik-adik mau seperti penjahat datang kepada Tuhan Yesus berkata, "Tuhan, ampunilah apa yang sudah saya perbuat." Maka Tuhan Yesus adalah Allah yang adil, Allah yang setia. Dia mengampuni dosa-dosa yang sudah kita katakan dan kita minta ampun kepadanya, maka dosa kita diampuni. Bahkan janji Tuhan, kita akan bersama-sama Tuhan di surga nanti. Bagaimana adik-adik kalau melihat apakah adik-adik bisa seperti penjahat kedua yang mau datang kepada Tuhan, mengaku kalau adik-adik adalah orang yang berdosa. Dengan demikian adik-adik akan menjadi anak-anak yang dibenarkan. Mari kita coba hafalkan satu ayat Alkitab dalam Roma 3 ayat 22a. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kakak ulangin ya, Roma 3 ayat 22. Yaitu
kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Pasti adik-adik bisa menghafal dengan baik. Kita dibenarkan oleh kematiannya. Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk membenarkan kita sebagai anak-anak Allah yang dibenarkan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami menjadi anak-anak yang dibenarkan. Kami tahu kami anak-anak yang berdosa. Kami tidak bisa menguasai diri kami sehingga kami berbuat dosa berulang-ulang kali, mengecewakan banyak orang. Tapi kami percaya kalau kami datang kepada Tuhan dan meminta ampun, Allah adalah Allah yang setia. Dosa kami dihapuskan dan dihilangkan dari upah dalam dosa itu sendiri, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang dibenci oleh Allah, tapi kami menjadi anak-anak yang dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan kalau kami tahu kematian Tuhan Yesus membenarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah mati buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan, kedua tangan kita, dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Tadi kalian habis mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kami kasih tahu kita harus bersyukur ya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik adik-adik. Dia sudah mau menjadi manusia berdosa untuk menggantikan kita adik-adik, untuk membenarkan hidup kita supaya kita selamat adik-adik. Nah, tema minggu hari ini adalah Mother's Day adik-adik. Nah, kakak mau mengajak kalian adik-adik semua untuk membuat kartu ucapan untuk mama-mama kalian. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Bagus kan adik-adik? Nah, kalau adik-adik mau ikutan membuat kartu ini, yuk nanti kakak kasih tahu ya bahan-bahannya dan bagaimana cara membuat kartu ucapannya. Oke adik-adik? Adik-adik boleh siapkan yang karton berwarna putih satu dan karton yang berwarna, dan juga ada karton yang lebih kecil lagi adik-adik, dan juga ada hiasan hati yang lebih besar dan hiasan hati yang kecil-kecil, bisa bintang juga ya adik-adik, dan juga gunting, spidol, dan lem kertas. Oke, kita mulai saja ya adik-adik, ikutin kakak ya. Pertama-tama kita ambil karton yang berwarna. Adik-adik bebas menentukan warnanya. Nah, untuk kita bagi dua kertasnya, kita lipat menjadi dua bagian ya adik-adik. Dan kita gunting ya sepanjang 5 cm di kedua sisinya, nanti kita gunting pelan-pelan ya. Nah, yang satu sudah digunting dan sebelahnya lagi kita gunting adik-adik. Nah, setelah kita gunting yang rapi, kertas yang tadi kita lipat kita buka kembali adik-adik. Nah, ininya bisa kita, yang bagian dalamnya yang tadi kita gunting, kita bisa lipat ke arah dalam. Nah, terus kita rapikan. Nah, sudah terlihat seperti ini adik-adik. Kita buat sampai rapi. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Nah, kita ambil nih adik-adik yang karton yang agak kecil. Bebas juga ya adik-adik, boleh pilih warnanya. Mau warna apa? Kita gunting di salah satu sudutnya. Gunting lagi dua kali ya adik-adik ya. Kita gunting juga sedikit bagian sininya. Oke. Nanti ini buat di bagian kotaknya ya adik-adik. Nah, kita gunting menjadi dua bagian nih. Nah, kita lipat sisi atasnya ke bawah ya adik-adik ya. Nanti bagian ini kita lem. Nanti kita tempel nih adik-adik. Kakak lem dulu ya. Nah, dilem di bagian ininya. Kemudian ini bisa ditempel adik-adik. Nah, di bagian kotak di dalam ya adik-adik ya.
memang agak sedikit susah, tapi pasti bisa adik-adik. Kita tempel dengan hati-hati biar tidak salah. Nah, ini yang satu lagi juga kita lipat ya adik-adik ya. Kita lipat kemudian kita lem lagi. Ini untuk ditempelkan di sisi yang satu lagi ya adik-adik. Nah, kita tempelkan seperti ini ya. Oke. Nah, kita tempel dengan hati-hati adik-adik. Nah, kira-kira waduh copot nih adik-adik. Nah, coba kita tempelin lagi. Oke. Biar bagus hasilnya, kita tempel benar-benar sampai nempel ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau hias ya adik-adik ya. Kita ambil yang kertas hati-hati yang bentuk hati. Nah, kita tempel sedikit-sedikit. Kita tempel satu persatu. Nah, untuk warnanya adik-adik nanti boleh bebas pilih yang adik-adik mau warnanya. Nah, kita tempel satu persatu ya. Kita bentuk supaya lebih bagus. Dilem, lalu ditempel di atasnya lagi. Berikutnya nanti dilem, lalu ditempel di atasnya lagi. Nanti di sisi sebelahnya juga seperti itu. Nah, di sisi sebelahnya kita tempel lagi hatinya. Nah, terus juga kita lem lagi. Terus ya adik-adik ya boleh bebas adik-adik mau seberapa banyak hatinya ya. Yang penting yang bagus nanti hasilnya. Boleh ikutin kayak kakak juga boleh. Atau adik-adik punya yang lebih menarik lagi boleh dengan stiker atau apa ya adik-adik. Nah, kakak mau tambahkan nih dengan gambar bintang-bintang di sisi kartu dalam sisi dalam kartunya ya. Boleh dengan hati lagi juga boleh. Atau adik-adik punya gambar yang lain atau apapun itu, manik-manik atau bentuk stiker-stiker yang lain boleh adik-adik ya. Pokoknya adik-adik hiasnya sebagus mungkin, oke? Nah, kalau sudah seperti ini kita ambil nih tadi yang karton warna putih. Nah, karton yang warna putih ini kita tekuk lagi menjadi dua ya. Kita lipat menjadi dua bagian adik-adik. Kita lipat. Nah, setelah itu kita beri lem kertas. Nanti karton putih ini kita mau tempelkan juga nih di luar karton yang berwarna ya adik-adik. Nah, ini coba lihat caranya nih. Kakak mau tempelin yang karton putih bersama dengan karton warnanya. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik cara nempelnya ya. Nah, kita tempel, kita rekatkan dan kita ambil nih kertas hati yang tadi yang paling gede ukurannya, yang paling besar ukurannya. Kita tempel di tengah-tengahnya. Nah, oke, boleh nanti juga adik-adik bisa gambar hati atau gambar apa. Nah, kita boleh tambahkan nih dengan tulisan-tulisan. Misalkan I love you, I love you, Mom. Nah, adik-adik boleh ya tulisannya yang berbeda juga boleh. I love Jesus, I love you, Mom, I love you so much, Mom. Nah, berikutnya selesai deh adik-adik. Bagus kan kartu ucapannya? Jangan lupa nanti kartu ucapannya dikasih ya ke Mama ya. Nah, adik-adik gampang kan cara buat kartu ucapannya? Jangan lupa nanti abis ini adik-adik bikin ya. Abis itu kasih ke mama-mama kalian. Bilang ke mama kalian, I love you mama. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan ya. God bless you. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Perawat, mereka adalah garda terdepan dalam perawatan pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun mereka dihadapkan pada sejumlah tantangan, mereka tetap siap siaga bahkan rela berkorban untuk orang lain. Sungguh mulia hati para perawat, bukan?
Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 1 juta perawat. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih kita kepada para perawat, yuk adik-adik kita terus belajar lebih lagi tentang peranan seorang perawat dan jangan lupa untuk terus mendoakan mereka di Kids Zoom Ibadah Onsite dan Ibadah Online minggu depan dengan tema Nurse Day. Terima kasih.